Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rizky selaku dosen dasar sistem pengaturan kelas B. Perkenalkan, saya Eko Budi dengan NIM 04211022 dan teman saya yang bernama Ahmad Najwan Mulia dengan NIM 04211002. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas body diagram. Baik, selanjutnya di sini kita mengenal apa itu body diagram. Body diagram atau diagram bode adalah representasi grafis yang digunakan untuk menganalisis dan memahami bagaimana suatu sistem respon frekuensi yang berbeda. Ini terutama digunakan dalam sistem unit listrik ketika berurusan dengan filter, amplifier, dan juga komponen elektronik lainnya. Kemudian lanjut ke soal, itu ada 2 soal di mana kita mencari soal pertama mencari fungsi alih berdasarkan jurnal yang akurat. Kemudian kita simulasikan di MATLAB sehingga muncul body diagram. Kemudian soal nomor 2 yaitu kita menganalisa kestabilan sistemnya dengan mencari nilai gain, margin, dan fase margin. Sini kita lihat gain marginnya, fungsi alihnya berdasarkan jurnal. Lanjut dari source code-nya ada 6 dan SES, figure, step, figure, dan error locus. Bisa dijelasin langsung aja. Kemudian di sini hasil data body diagram yang telah kami temukan berdasarkan hasil grafik di atas ya, berdasarkan ini grafiknya. Step respon didapatkan nilai rest time sebesar 3,51 detik. Kemudian transient time-nya sebesar 6,32 detik. Serta final value-nya sebesar 0,847. Rest time ini adalah waktu yang diperlukan untuk respon sistem untuk naik dari 10% hingga naik menjadi 90% dari nilai akhir. Nilai peningkatan waktu sebesar 3,51 ini menunjukkan bahwasanya sistem membutuhkan waktu untuk mencapai sebagian besar responnya, yang menunjukkan seberapa cepat sih sistem menanggapi perubahan tersebut. Kemudian transient time, itu adalah waktu yang diperlukan untuk respon sistem untuk stabil setelah terjadi perubahan. Ini menunjukkan bahwa sistem mungkin mengalami osilasi yang mana atau fluktuasi sebelum mencapai nilai stabilnya dengan transient time 6,32 detik. Lalu nilai akhirnya adalah nilai yang dihasilkan sistem setelah semua transient mereda atau stabil. Kemudian nilai akhir atau nilai value-nya, final value-nya sebesar 0,847. Ini dimana menunjukkan bahwa sistem ini tidak mencapai sepenuhnya nilai target 1. Yang mana ini mungkin karena kesalahan steady state atau karakteristik sistem yang buruk. Kemudian selanjutnya di sini ada gambar locus, ada gain sebesar 0,083, voltnya min 16,2, damping 1, overshoot 0, frekuensi 16,2 radian. Hasil kanan gainnya 0,0492, voltnya min 0,653, dampingnya 1, dan overshoot 0, dan frekuensinya yaitu sebesar 0,653 radian. Berdasarkan hasil grafik ini dengan gain 0,083, voltnya itu min 16,2, sedangkan gainnya 0,0492, volt naik menjadi min 0,653. Penurunan ini menunjukkan bahwa sistem menjadi kurang responsif yang mungkin berdampak pada waktu respon dan stabilitas. Karena pol berada jauh di sebelah kiri sumbu imajiner pada pol ini yaitu sebesar min 16,2 menunjukkan bahwa sistem berada dalam kondisi stabil dan merespon secara cepat. Sedangkan pol pada min 0,653 ini menunjukkan bahwa sistem merespon lebih lambat dan hampir mencapai batas stabilitas. Jika pol berada di dekat sumbu imajiner, ini dapat menunjukkan bahwa ketidakstabilan mungkin terjadi jika gain ditingkatkan. Satu damping menunjukkan bahwa sistem adalah kritis, yang berarti bahwa sistemnya akan kembali ke posisi stabilnya secepat mungkin tanpa osilasi. Damping yang tinggi dalam hal ini adalah karakteristik diinginkan untuk banyak sistem kontrol karena meminimalkan overshoot dan memastikan respon yang cepat. Tidak adanya overshoot ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sistem tidak mengalami overshoot sama sekali pada responnya.
Ini merupakan sinyal baik untuk respon yang cepat dan stabilitas sistem. Karena itu tidak adanya overshoot menunjukkan bahwa sistem kembali ke nilai set point tanpa melampaui nilai tersebut. Selanjutnya kita menganalisis tentang gain margin dan fase margin. Sini ada source code-nya. Fungsi ini kita masukkan ke dalam sini. Kemudian ini hasil data dari body diagram, yaitu gain margin dan fase margin. Berdasarkan grafik yang di atas atau yang di dalam PPT ini dijelaskan bahwasannya alat yang digunakan menganalisis stabilitas sistem kontrol melalui dua parameter, yaitu gain margin dan juga fase margin. Dalam hal ini gain marginnya itu sebesar 26 GB visible, berarti sistemnya dapat menerima tambahan penguatan hingga 26 GB sebelum menjadi tidak stabil. Artinya sistem ini memiliki toleransi penguatan yang cukup besar. Sementara itu fase margin sebesar 43,7 derajat tanpa kehilangan stabilitas. Karena kedua margin tersebut bernilai positif, sistem dinyatakan stabil. Positifnya, gain margin dan fase margin ini juga mencerminkan bahwasannya sistem memiliki margin keselamatan yang cukup baik, sehingga tidak mudah mengalami osilasi atau ketidakstabilan akibat perubahan parameter atau gangguan-gangguan kecil lainnya. Dengan kata lain, sistem ini cukup andal untuk digunakan dalam berbagai kondisi operasional. Lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan telah kita dapatkan dari apa yang sudah kita kerjakan, yaitu sistem kontrol yang telah kami analisis ini stabil dan responsif terhadap perubahan input. Ini menunjukkan apa? Kinerja yang diinginkan dalam aplikasi kontrol dengan gain margin dan fase margin ini yang positif. Selain itu, perubahan gain harus diperhatikan, terutama pada nilai yang lebih rendah untuk memastikan sistem tetap stabil. Ini daftar pustakannya, ini lampiran yang telah kita kerjakan dan juga jurnal yang kita kutip. Ada saran dan pertanyaan, silakan diisi di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.